warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya bunda-bunda? Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Dan insya Allah kita hari ini akan sharing lagi. Dan mudah-mudahan kabar bunda-bunda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sharing kita pada kali ini, pada hari ini, yaitu tentang perlengkapan persalinan. Apa saja perlengkapan persalinan. Namun sebelumnya kita sudah sharing tentang persiapan persalinan. Dan ini lebih ke kebutuhan perlengkapan seperti itu ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar kita semakin semangat untuk membuat video yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Baik bunda, kita lanjut ya saja ya sharing kita pada hari ini. Apa saja sih perlengkapan persalinan? Tentunya untuk ibu yang pernah melahirkan, ini sudah tahu semua apa saja perlengkapan persalinan. Di sini kita hanya sharing, kita sama-sama mengingatkan kembali. Siapa tahu ada, insya Allah ada ibu-ibu yang calon ibu baru yang menonton video ini, mudah-mudahan menjadi referensi ya, menjadi video yang bermanfaat. Nah, kita langsung saja ya. Untuk pakaian ibu itu apa saja sih perlengkapannya? Yang pertama atasan. Atasan ini kalau bisa, bukan kalau bisa, harus ya. Apalagi ibu yang mau menyusui, udah siap menyusui, itu yang ada busui seperti itu ya, ada sletingnya, kemudian ada kancingnya seperti itu. Karena itu sangat memudahkan, enak banget kalau untuk dipakai menyusui, itu harus ya. Nah, ini silakan dipersiapkan. Mungkin sebelumnya bajunya semuanya itu nggak ada semuanya tertutup di sini. Ini harus dipersiapkan ya. Kalau saya pribadi paling enak itu adalah daster ya. Nah, oke, yang kemudian yang kedua, hijab atau kerudung. Apalagi kalau mau dibawa pas ke tempat bersalin. Nah, ini hijab atau kerudung yang langsung pakai ya, nggak usah ribet-ribet, jangan yang segi empat, itu langsung pakai ya, karena supaya cepat, lebih efisien lah ya pokoknya. Nah, kemudian jarik ini ya, kain panjang seperti itu, ini insya Allah dibutuhkan, sangat dibutuhkan ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu stagen atau gurita. Ya, ini perlu sangat dipersiapkan, sangat perlu untuk dipersiapkan karena ketika habis melahirkan itu kalau pakai stagen atau gurita ya, ini bukan jadi rahasia umum lagi, itu lebih enak ya, kondisi di perut seperti itu lebih enak. Kita mau beraktivitas misalkan sekedar berdiri atau ke kamar mandi atau melakukan aktivitas ya, walaupun aktivitasnya tidak berat seperti itu, tapi itu sangat enak, terasa di perut itu sebagai menyangga seperti itu ya. Nah, mungkin kalau yang selebihnya, bonus-bonusnya ya kalau pakai stagen atau gurita ya, lebih nanti kondisi perut ini dalam jangka waktu yang tidak sebentar ya, tapi ya kondisi perut lebih ya kalau mau balik seperti semula itu sepertinya ya 90% ada seperti itu. Nah, makanya stagen atau gurita ini juga perlu dipersiapkan seperti itu ya. Kemudian pakaian dalam. Nah, pakaian dalam ini mungkin kalau seandainya ini perlengkapan persalinan yang akan dibawa ke tempat bersalin seperti itu ya. Kemudian pembalut nipas. Nah, pembalut nipas ini juga penting. Kenapa? Karena pengalaman saya itu kalau seandainya pembalut nipas bawa sendiri kan lebih enak ya, jadi udah ada persiapan. Tapi kalau seandainya pembalut nipasnya pembalut nipasnya disediakan di tempat bersalin, otomatis yaitu nanti ada hitungannya tersendiri seperti itu ya. Nah, oke, itu tadi perlengkapan ibu. Kemudian kita akan menuju ke perlengkapan atau pakaian anak ya. Tapi mungkin di perlengkapan ibu tadi mungkin masih ada yang kurang menurut bunda-bunda ya. Boleh ditambah di kolom komentar ya. Itu mungkin jadi ketika ada bunda-bunda yang sedang hamil kemudian menonton video ini, dia akan buka kolom komentarnya, mungkin ada tambahan-tambahan yang lebih seperti itu ya. Kemudian perlengkapan anak, pakaian anak. Yang pertama popok pasti, kemudian bajunya ini pasti sudah dipersiapkan, baju, kemudian celana seperti itu ya. Kemudian perlak ya, selimut. Nah, kemudian ada sarung tangan, sarung kaki, ini dipakai di awal-awal sampai beberapa bulan, paling sampai 40 hari ya. Dan ini pun
yang namanya kaos tangan atau sarung tangan untuk bayi ketika bayi menyusui langsung itu lebih baik dilepas ya. Lebih baik dilepas karena apa? Nanti akan ada apa sih? Tangan bayi nanti akan menyentuh payudara ibu seperti itu. Itu akan lebih bagus seperti itu ya. Kemudian topi, kemudian jarik untuk bayi ya, siapa tahu mau digendong nanti setelah pulang dari tempat bersalin, pakai jarik langsung seperti itu ya. Kemudian bisa juga bedong. Nah, untuk bedong ini sih sebenarnya sekarang ada bedong instan ya. Jadi bayi tinggal dimasukkan kemudian di bentuknya sliding seperti itu ya. Nah, itu bedong instan namanya. Nah, itu tadi pakaian anak. Oke, kita ulang. Yang pertama adalah popok, kemudian baju anak ya. Kemudian perlaknya jangan lupa, selimut ya. Kemudian sarung tangan, sarung kaki ya. Kemudian topi ini juga penting ya untuk menjaga suhu tubuh anak juga. Kemudian jarik dan bedong kalau seandainya mau bedong instan juga ada. Oke, kita lanjut ya Bunda. Perlengkapan persalinan selanjutnya apa saja? Kalau tadi kita sudah bahas tentang pakaian ibu ya, dan pakaian anak, mungkin ada yang kurang. Ini versi saya. Mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan di kolom komentar apa saja ya, mungkin lebih lengkapnya seperti itu. Nah, kemudian ini untuk yang administrasi. Nah, administrasi ini ada KTP, KK, kemudian kartu kesehatan ya, seperti BPJS itu dipersiapkan. Nah, kemudian yang lain-lainnya ini bisa seperti pakaian ganti yang mendampingi ya mungkin penting ya, pakaian ganti yang mendampingi seperti itu ya, mungkin bisa dipersiapkan juga. Kemudian makanan kecil, cemilan-cemilan seperti itu untuk ibu hamil seperti itu ya, untuk dibawa. Kemudian ada madu dan kurma. Nah, madu dan kurma ini kenapa bisa menjadi penting? Karena ketika kontraksi yang intens seperti itu yang mengharuskan kita punya tenaga, mengumpulkan tenaga, ini bisa dijadikan tambahan. Waktu itu saya pas mau melahirkan, pas kontraksi sudah di tempat bersalin itu kontraksi yang sudah intens ya, dalam 10 menit itu bisa sampai 2-4 kali dengan durasi 40 detik rata-rata. Nah, ini udah intens sekali, dan di situ selain berjalan kesana kemari juga yang saya lakukan adalah minum teh, minum susu ya, kemudian kurma. Nah, ini insya Allah akan menambah energi kita untuk nanti pada saatnya pembukaan sudah lengkap, itu kita kumpulkan energi untuk apa? Untuk nanti mengedan ya ketika pembukaan sudah lengkap. Baik. Nah, mudah-mudahan sharing kita yang sangat singkat pada kesempatan kali ini itu ada manfaatnya ya. Kalaupun seandainya masih ada yang kurang, ini kan itu kan versinya si Bunda gitu ya, maksudnya versi Bunda Yumna gitu. Mungkin ada versi yang lebih lengkap, versi Bunda yang ada di rumah atau yang sedang menyaksikan video ini, boleh ya, boleh di komen-komen, boleh dikasih masukan di kolom komentar ya. Nah, oke, itu dulu sharing kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berjumpa di video selanjutnya.